Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Selamat menonton. Oke, sekarang kita lanjut materi tentang metode ilmiah. Biologi kelas 10, semester ganjil. Nah, metode ilmiah ini merupakan serangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti oleh ilmuwan dalam melakukan penelitian. Karena ini panjang, maka aku tulis dulu ya. Nah, ini dia. Prosedur tertentu di sini artinya harus terstruktur. Oke? Terstruktur. Nah, jadi sains itu dia harus terstruktur, bisa dipelajari, bisa dimengerti, dan bisa dibuktikan. Itu ciri dari sains. Lalu prosedur-prosedur tertentu ini apa-apa saja? Kita masuk di langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah ilmiah. Nah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Dalam hal ini kalian mencari masalah. Cari masalah artinya bukan buat masalah ya, bukan buat kerusuhan, tapi buat pertanyaan. Contohnya gini, kenapa ya tanaman yang kita tanam di tempat yang gelap itu cepat banget tumbuh dan tinggi? Nah, jadi taruh pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa tanaman cepat tumbuh di tempat gelap? Ini pertanyaannya. Lalu yang kedua, kalian lakukan observasi atau mencari informasi. Pengamatan. Nah, mencari informasi ini atau pengamatan ini, kalian boleh tanya guru, googling, baca buku, atau tanya teman, ya kan? Jadi di sini kalian boleh bertanya kepada siapapun. Setelah kalian tanya guru atau teman atau googling di internet, kalian menemukan ternyata tanaman cepat tumbuh di tempat gelap disebabkan adanya senyawa tertentu yang jika di tempat gelap senyawa tersebut bekerja secara maksimal. Nah, itu kalian tuliskan di bagian yang ketiga, yaitu hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah tanaman cepat tumbuh dalam keadaan gelap, di tempat gelap, karena adanya senyawa-senyawa tertentu yang bekerja secara maksimal. Pada tempat yang gelap. Nah, apakah cukup sampai di sini? Oh enggak, kita harus buktikan dulu. Kita buktikan melalui eksperimen. Jadi langkah yang keempat
adalah eksperimen. Eksperimen atau percobaan. Nah, untuk eksperimennya, karena ini agak panjang, aku buat di sini ya. Untuk melakukan eksperimen, kalian harus menyediakan dulu alat dan bahannya. Oke? Kalau misalnya kalian mau nanam tanaman, berarti harus ada tanamannya, harus ada tanah, polybag, dan air. Oke? Jadi, pastikan kalian sudah menyiapkan alat dan bahan. Lalu, dalam eksperimen, ada dua kelas atau dua kelompok. Yaitu kelompok kontrol dan kelompok percobaan atau perlakuan. Kelompok kontrol ini kelompok yang kita beri perlakuan. Kembali. Kelompok kontrol ini kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dan kelompok yang perlakuan, ini kita beri perlakuan. Yang berikut adalah variabel. Variabel ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen tersebut. Nah, ada 3 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Berarti tidak terikat ya. Variabel bebas atau variabel independen, ini variabel yang mempengaruhi tanaman tersebut. Jadi ini variabel yang mempengaruhi. Lalu ada variabel kalau ada variabel bebas, berarti ada variabel tidak bebas atau variabel terikat. Variabel terikat ini variabel yang dipengaruhi. Terus, variabel kontrol ini merupakan variabel yang dibuat sama. Dibuat sama pada kedua kelompok tadi. Nah, kan tadi di sini ada dua kelompok kan, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Contohnya gini nih. Kita kasih judul, kita beri judul penelitian ini yaitu pengaruh cahaya terhadap tinggi tanaman. Oke, judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap tinggi tanaman. Nah, variabel bebasnya adalah yang mempengaruhi kan, berarti cahaya. Cahaya ini mempengaruhi tinggi tanaman. Jadi variabel bebas adalah cahaya. Dan variabel terikatnya yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi di sini apa? Tinggi tanaman kan? Nah, jadi variabel terikat tinggi tanaman. Terus variabel kontrolnya apa? Kalau variabel kontrol ini harus kita kasih sama.
tanaman yang ditanam di tempat yang gelap adalah kelompok kontrol, dan tanaman yang ditanam di tempat yang terang adalah kelompok perlakuan. Nah, variabel bebasnya adalah cahaya, variabel terikatnya adalah tinggi tanaman, variabel kontrolnya ini variabel yang dibuat sama, baik yang kelompok gelap dan kelompok terang. Contohnya apa? Biji atau jenis tanaman apa yang akan kita tanam. Nggak boleh, misalnya tanaman yang di tempat gelap kita kasih biji apokat. Tanaman di tempat terang kita kasih tanaman kacang. Beda kan? Tanaman kacang melakukan eksperimen, maka kalian analisis data. Analisis datanya ada dua sebenarnya analisis data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data yang kuantitatif itu biasa diolah dalam bentuk tabel. Jadi gini, kakak gambar dulu. Datanya kalian tulis dalam bentuk tabel ya. Jadi gini, ini data yang ada cahaya. Pada hari pertama, day 1, itu tinggi tanamannya, dia belum berkecambah, misalnya 0 cm. Ini juga masih 0 cm. Day ketiga, hari ketiga dia 0,5 cm. Dan seterusnya. Misalnya, day keempat dia 0,1 cm. Day kelima dia 6 cm. Nah, lalu tulis lagi yang di tempat gelap. Jadi ini yang tidak ada cahaya. Pada day hari pertama, dia 0 cm. Hari kedua, dia 3 cm. Hari ketiga, dia 5 cm. Dan seterusnya. Dari sini, kalian bisa tahu kan, tanaman yang ditanam di tempat yang gelap karena adanya zat-zat tertentu pada pucuknya yang menyebabkan tanaman tersebut tumbuh tinggi, gitu kan. Nanti kalau kalian di kelas 12, kalian akan belajar tentang hormon-hormon pada pertumbuhan. Kenapa tumbuhan ini cepat tumbuh di tempat yang gelap dan tinggi? Itu karena adanya hormon auksin. Nah, tapi kita lanjut dulu ini. Yang keenam adalah menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang ini tadi, kita menjawab hipotesis ini. Tanaman cepat tumbuh di tempat gelap karena adanya senyawa tertentu yang bekerja secara maksimal pada tempat yang gelap. Berarti hipotesisnya benar apa salah? Benar kan? Kalau hipotesisnya benar, maka hipotesis diterima. Jadi di sini nanti hasil akhirnya adalah hipotesis diterima. Atau ternyata malah sebaliknya nih, tanaman lama tumbuh di tempat gelap, berarti hipotesis ditolak. Ingat ya, ilmuwan tidak boleh bohong. Ilmuwan itu harus jujur. Jadi, kalau tanaman yang kalian tanam tadi di tempat gelap itu
lebih pendek dibandingkan tanaman yang di tempat terang. Maka kalian harus tulis demikian. Berarti hipotesis ditolak. Oke? Sebenarnya ada langkah ke-7 lagi, yaitu langkah ke-7 dipublikasikan. Kalau penelitian kalian berhasil, kalian sebaiknya mempublikasikan hasil penelitian kalian. Tapi di sini inti dari metode ilmiah adalah yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, observasi. Ketiga, hipotesis. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, analisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat.